Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhanku, ya Allahku, aku sungguh percaya bahwa Engkau hadir di sini, bahwa Engkau melihatku, bahwa Engkau mendengarkan aku. Aku menyembah Dikau dengan hormat. Aku mohon ampun atas dosa-dosaku dan rahmat untuk menggunakan waktu berdoa ini dengan penuh hasil. Bunda ko intak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, malaikat pelindungku, doakanlah aku. Katanya Santo Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Roma, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Maka ternyata tubuh ini yang fana harus dipersembahkan kepada Tuhan, sehingga menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dulu, waktunya Plato dan Sokrates, mereka berpikir bahwa tubuh ini hanya adalah penjaranya jiwa kita. Sehingga tugas kita di dalam dunia ini adalah melepaskan diri dari tubuh ini yang fana dan yang menyebabkan penyakit dan dosa, membuat jiwa kita itu jahat. Maka yang materi itu, tubuh, termasuk jahat, sesuatu yang jahat. Tapi menurut Santo Paulus, tubuh ini harus dipersembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tubuhmu itu jangan sampai menjadi serupa dengan dunia ini. Masa itu tidak bisa terjadi kan? Karena tubuh ini memang bagian dari dunia ini. Nah, tapi katanya Santo Paulus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perbaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Santo Yohanes Paulus kedua, antara tanggal 5 September 1979 sampai dengan tanggal 28 November 1984, memberi 129 ceramah katekesi tentang seksualitas manusia. Dan itu dikumpulkan menjadi buku yang judulnya adalah Theology of the Body, teologi tubuh. Maka berhubungan dengan apa yang disebut oleh Santo Paulus, bahwa kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan Allah. Karena seksualitas ini bisa membawa kita ke neraka, atau bisa membawa kita kepada surga, ke surga. Dan sebetulnya kita harus berusaha untuk membawanya ke surga. Dalam katekesi itu, 129 ceramah itu, Santo Yohanes Paulus kedua mau membagikan penemuannya tentang pesan Tuhan yang telah tertulis di dalam tubuh kita. Maka ternyata ada pesan dari Tuhan dari dalam tubuh kita ini. Pesan itu adalah pesan cinta. Pesan dalam tubuh kita itu berkesinambungan dengan salah satu pesan utama Yesus Kristus. Dan apa itu ajaran utamanya Tuhan Yesus Kristus? Tuhan adalah kasih.
ternyata Tuhan adalah kasih itu tertulis di dalam tubuh kita. Bagaimana tubuh ini bisa berbicara kepada kita tentang cinta? Tidakkah Anda bisa melihat bahwa tubuh ini dirancang untuk berhubungan dengan yang lain? Benar, ada sesuatu yang strukturnya, anatomi kita ini terancang untuk berhubungan dengan orang lain. Tubuhnya seorang laki-laki atau perempuan tidak lengkap. Tubuh manusia sepertinya mencari pasangan yang melengkapi dia. Dan buktinya ada di dalam kitab Kejadian, bahwa wanita itu diambil dari laki-laki. Bukan maksudnya bahwa wanita itu lebih rendah. Maksudnya cerita itu dari perjanjian lama, dari kitab Kejadian adalah laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Maka kelihatannya menjadi laki-laki itu tidak mewujudkan manusia selengkapnya, dan menjadi perempuan itu belum mewujudkan kemanusiaan selengkapnya. Harus terjadi sesuatu, yaitu kita harus jatuh cinta. Di dalam struktur anatomis dan biologis kita, ada pesan dasar yang sepertinya tertulis di dalam tubuh ini. Dan ternyata artinya tubuh muncul jika dilihat sebagai sesuatu yang berhubungan dengan orang lain. Khusus orang yang bisa melengkapi, tidak hanya di dalam psikologinya diri kita ini, melainkan juga di dalam biologinya. Tentu saja bukan hanya seksualitas manusia yang minta berhubungan dengan orang lain. Tempatnya dan fungsinya mata dan telinga kita didesain supaya kita bisa berbicara dengan orang, kan? Komunikasi. Konfigurasi mulut kita yang ekspresif dan kemampuannya untuk mengutarakan suara dan perkataan yang komunikatif, gerakan tangan dan postur tubuh yang bermakna, semua itu membuat kita berkomunikasi dengan orang lain. Tetapi seksualitas kita berada di atas segalanya dalam soal mencari kelengkapan. Benar? Karena kita berbicara sama diri kita, suara kita bisa nyanyi sendiri dan menghibur sendiri. Tapi kalau yang seksualitas tidak bisa sendiri. Tubuh mewujudkan panggilan untuk menikah dengan seseorang. Benar? Dan pernikahan berbicara tentang kisah cinta yang berkembang secara natural antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Dan cinta yang ada di dalam pernikahan itu dan ekspresinya di dalam buah, yaitu anak-anak, dengan melahirkan anak dan membangun keluarga, adalah keterusan perkembangan dan penyebaran cinta yang harus ada di dalam keluarga. Semua itu terjadi karena tubuh. Maka tubuh itu mewujudkan cinta, memunculkan cinta di dalam kehidupannya manusia, dan di dalam dunia ini. Apakah Anda sekarang bisa melihat seberapa banyak panggilan untuk mencintai, untuk cinta yang tertulis di dalam tubuh kita? Tetapi, ya saudara-saudari bisa saja mengatakan, kalau begitu Romo, maka tiap orang harus menikah, termasuk Romo sendiri. Tidak begitu. Tubuh mewujudkan kepada kita panggilan primordial yang kuno itu untuk mencintai. Tetapi tubuh tidak mengungkapkan seluruh kegenapan cinta yang seharusnya terjadi. Inilah alasannya mengapa tidak cukup bagi pasangan suami istri untuk merasa puas secara manusiawi. Pernikahannya itu tidak boleh
hanya sampai yang manusiawi. Pernikahan itu harus mencapai tingkat spiritual, bahkan tingkat adikodrati supernatural. Seorang selibat seperti Romo atau suster dipanggil melompat, melewati yang level tubuh dan langsung ke cinta yang adikodrati spiritual. Apa ceritanya? Saya pernah menceritakan ini tentang Mother Dolores Hart. Mother Dolores Hart itu adalah seorang suster, tapi sebelum dia menjadi suster, dia adalah pemain film, artis yang sangat cantik. Kecantikannya itu membuat produser-produser itu memilih dia untuk menjadi leading lady-nya si Elvis Presley. Nah, mungkin banyak orang muda tidak kenal siapa itu si Elvis Presley, tapi orang yang sebelum angkatan saya tahu siapa itu Elvis Presley, dan karena orang tua saya tahu Elvis Presley, saya juga karena beberapa lagunya itu terkenal, bisa dicari di YouTube misalnya. Maka si Suster Dolores Hart itu dulu adalah leading lady-nya Elvis Presley yang terkenal itu, karena dia cantik. Tapi silakan mencari cerita kehidupannya, kisah kehidupannya yang sangat menarik. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi suster Benediktin. Dan walaupun pada waktu itu dia sudah bertunangan dengan seorang Don Robinson, dia meninggalkan si Don Robinson dan dia masuk ke biara. Untungnya si Don Robinson itu adalah orang yang sangat spiritual. Walaupun pada mulainya itu dia marah, tapi karena spiritualitasnya, dia mengatakan hubungan cinta yang ada antara dua kita itu tidak akan hilang. Tapi bukan maksudnya bahwa dia tetap akan mencari menikah dengan Suster Dolores Hart, melainkan cintanya itu dispiritualkan. Dia tidak menikah, dan dia selama seluruh kehidupannya membantu biaranya si Suster Dolores Hart dengan hartanya sendiri. Dia seorang pembisnis, dia selama seluruh hidupnya dia membantu biaranya Suster Dolores Hart. Dia menerima panggilannya Suster Dolores Hart. Tapi karena dia sudah menyerahkan hatinya kepada dia, cintanya itu tidak berubah. Sangat romantis kan? sangat luar biasa menurut saya. Si Suster Dolores Hart itu ditanya, lalu bagaimana dengan Don Robinson itu? Oh, katanya si Suster Dolores Hart, cinta kami itu naik, diangkat menjadi spiritual. Itu yang terjadi. Malah tetap ada, tapi jadi spiritual. Tidak diletakkan atau ditinggalkan hanya di dalam level regawi. Tingkat hubungan cinta supernatural itu dimiliki oleh seorang selibat seperti Romo atau suster. Orang yang sudah menikah juga dipanggil untuk naik ke tingkat spiritual itu dalam hubungan cinta mereka. Hanya saja mereka harus melakukan itu menjadi spiritual, menjadi adikodrati di dalam kemitraan dengan orang lain. Orang yang selibat naik ke tingkat cinta supernatural dalam kemitraan dengan Kristus. Langsung kepada Kristus, tidak ada orang di tengahnya. Tidak ada orang lain di tengahnya. Tapi seksualitasnya itu dilengkapi oleh cinta yang ada dengan Kristus. Tuhan bantulah kami untuk melihat itu. Sangat indah. Apa yang tertulis di dalam tubuh kita menurut Yohanes Paulus kedua.
Bacaan Injil untuk hari Minggu ini mengajak kita untuk berpikir selalu secara spiritual juga, tidak hanya dalam level yang duniawi. Katanya Injil menurut Santo Matius. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Si Santo Petrus itu tidak mengerti masa itu bisa terjadi kepada Tuhan yang berkuasa itu. Dan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Sebelum ini dia memuji dia karena dia mengatakan engkaulah adalah Kristus, anak Allah yang maha kuasa. Katanya Santo Petrus kepada Tuhan Yesus Kristus, dan berbahagialah engkau, katanya Yesus kepada Petrus, karena bukanlah manusia yang menyampaikan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang ada di surga. Dan dia dikasih tugas untuk menjadi Bapa Paus pertama. Itu yang terjadi sebelum ini. Tapi waktu Petrus mulai berpikir secara manusiawi, dia dikoreksi oleh Tuhan. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Begitulah di dalam cinta, di dalam manusia, antara suami istri. Jangan sampai itu hanya sampai yang dipikirkan oleh manusia. Itu harus naik dan menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh Allah. Allah harus ada di sana. Maka hubungan seksual itu yang kadang dipikirkan oleh orang sebagai sesuatu yang kotor, tidak bisa disebut. Sebetulnya itu sesuatu yang suci, disucikan oleh Allah. Oleh karena itu dikasih sakramen, kan? Apa antara yang dilaksanakan oleh manusia yang dipilih menjadi sakramen selain pernikahan untuk memberkati hubungan seksual yang ada antara laki-laki dan perempuan? Yang dipikirkan kotor itu diberkati oleh Tuhan, karena sejak awal itu sudah suci. Menjadi kotor karena direndahkan oleh manusia sendiri. Direndahkan oleh manusia sendiri. Termasuk kadang suami istri merendahkan hubungan seksual itu yang seharusnya harus dihormati dan dipersembahkan kepada Tuhan. Kenapa itu begitu unggul? Karena di dalam hubungan seksual itu manusia lahir. Apalagi yang lebih unggul, ada ciptaan di sana. Dan Tuhan Allah tiap kali hubungan seksual itu berhasil kasih jiwa. Dia menciptakan jiwa yang dimasukkan di dalam janin itu. Zigot yang terjadi. Semua itu dilaksanakan berhubungan dengan Allah. Allah hadir tiap kali itu jadi. Maka jangan berpikir bahwa itu kotor. Dan jangan merendahkannya. Karena itu hadiah besar dari Tuhan. Dan cara bagaimana dipakai itu harus sesuai dengan bahasa yang diciptakan oleh Tuhan. Jangan memakainya untuk fungsi lain. Untuk kenikmatan sendiri. Boleh, seharusnya harus menikmati pasangan suami istri, karena itu kenikmatannya hadiah dari Tuhan. Tapi hanya suami dan istri. Kenikmatan itu jangan mencurinya.
dan mengambilnya untuk diri kita sendiri kalau itu bukan sesuatu yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Santo Josemaria Escriba biasanya berkata kepada anggota Opus Dei yang selibat, kita bukanlah perawan tua, randa tua, atau bujangan, seorang bujangan yang laki. Kita adalah orang-orang yang memiliki cinta dan orang yang sedang jatuh cinta. Kita adalah orang-orang yang memiliki komitmen penuh dengan orang lain. Dan orang lain itu adalah Kristus sendiri. Sebenarnya orang yang belum menikah, yang bukan selibat seperti Romo, atau suster, atau bruder, tapi orang biasa tapi belum menikah. Orang seperti itu juga adalah orang yang berkomitmen sepenuhnya dengan Kristus. Oleh karena itu, dia tidak, karena saya belum menikah, maka melaksanakan apapun yang dia suka. Tidak boleh. Karena hadiah itu yang kita memiliki di dalam tubuh kita adalah hadiah yang besar. Orang itu yang belum menikah terpanggil untuk menjaga tubuhnya bagi orang yang akan diberikan hak atas tubuh itu dalam pernikahan. Sementara itu, sepenuhnya tubuhnya itu menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Maka, true love waits. Cinta yang sungguh, tahu menunggu sampai pernikahannya. Kalau dia sungguh mencintai. Kan? Saya ngerti bahwa itu susah. Khusus dengan kebudayaan dan kultur yang ada sekarang. Yang ditampilkan di lagu, di bioskop, ya, di film, ya, dan novel, semuanya itu ditampilkan di banyak macam literatur. Tapi yang aslinya, seksualitas itu adalah hadiah yang besar, yang suci dan penting bagi Allah. Seksualitas itu bukanlah mainan, bukan game yang dibuat bagi kenikmatan personal kita. Seksualitas itu diciptakan oleh Allah supaya kita bisa memberi seluruh diri kita sebagai hadiah kepada orang lain. Maka tiap kali seorang memakai seksualitasnya berhubungan seksual, dia menyerahkan seluruh dirinya kepada orang itu dengan siapa dia melaksanakan hubungan seksual itu. Itu layak dilaksanakan oleh suami dan istri, benar. Mereka saling menyerahkan seluruh dirinya. Masa itu terjadi, Romo? Itu yang terjadi, benar. Seorang wanita yang menyerahkan dirinya secara seksual kepada seorang laki-laki tanpa pernikahan, dia merusakkan dirinya. Dia sudah rusak di dalam psikisnya, di dalam kehidupan spiritualnya. Syukurlah ada pengakuan dosa kan yang bisa menghibur itu, bisa menyembuhkan itu. Tetapi jangan sampai begitu. Karena lebih bagus kalau sejak awal kita menyerahkan hadiah yang besar itu kepada orang yang layak punya hak atas itu, karena itu pasangan sendiri. Dan orang selibat harus menyerahkan seksualitasnya kepada Tuhan. Karena dia meminta seksualitas itu dari seorang selibat seperti Romo dan suster dan brother. Maka seorang Romo, suster, dan brother menyerahkan itu kepada Tuhan. Tidak menyerahkannya kepada orang lain. Orang yang sudah menyerahkannya kepada orang lain di dalam pernikahan, jangan memberikan itu kepada orang lain. Karena yang punya hak atas itu adalah suami atau istri sendiri. Itu di mata Tuhan. Dan begitulah kalau kita melaksanakannya sesuai dengan rencana Tuhan. Itu menjadi indah sekali. Indah sekali. Penyerahan diri kepada seorang yang tercinta. Maka seksualitas itu bukan main, bukan mainan juga.
Berbagai ekspresi penyerahan diri total dalam cinta, kita sudah melihat di dalam renungan ini kan. Tindakan perkawinan antara suami istri adalah ekspresi penyerahan diri secara total kepada orang lain demi cinta. Selibat apostolik juga adalah penyerahan diri seluruhnya, seluruh diri kita kepada orang lain, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Komuni kudus, kalau tiap kali kita menyambut komuni, kita menjadi satu tubuh dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan itu tidak ada yang kotor kan, itu adalah suatu yang sangat spiritual dan sangat kudus. Maka di dalam komuni kudus itu, komuni kita ini, itu penyerahan diri pertama-tama atau secara utama oleh Tuhan Yesus Kristus kepada diri kita. Visi beatific waktu kita sudah ada di surga adalah penyerahan diri untuk seluruhnya kepada Tuhan. Dan Tuhan, waktu kita sudah di surga, menyerahkan dirinya kepada kita secara seluruhnya. Itu tujuannya semua cinta yang ada. Dari cinta antara suami istri, laki-laki dan perempuan, sampai yang ke atas itu, visi beatific yang ada di surga. Sama aja ya, cintanya. Apa yang cinta yang terjadi di dalam dunia ini mewujudkan cinta yang ada di surga. Dan itu tidak berhenti di dalam visi beatific antara orang yang ada di surga dan dengan Tuhan. Di dalam Tuhan sendiri. Akhirnya itu yang teladan utamanya, model pertamanya. Cinta yang ada antara Allah Bapa dan Allah Putra. Yang begitu sempurna sehingga menjadi cinta yang abadi, yaitu Roh Kudus. Maka cinta yang ada antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan di dalam dunia ini, antara Suster Brother Romo dengan Tuhan Yesus Kristus, itu semuanya mewujudkan cinta yang ada antara Allah Bapa dan Allah Putra. Memang tidak ada yang seksual di sana kan? Tapi itu cinta yang sama. Kita berpartisipasi dalam cinta yang paling tinggi itu. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan tubuh ini? Apakah kita harus memuliakannya atau menolaknya? Memuliakan. Kalau kita bermati raga misalnya, itu supaya tubuh kita itu menjadi lebih mampu memuliakan Tuhan. Dan mengontrol diri sehingga dia bisa menyerahkan diri kepada orang yang layak. Khusus kepada Tuhan. Marilah kita pergi kepada Bunda Maria. Kemarin itu kita sudah merenungkan waktu dia diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Dan itu layak karena Bunda Maria menyerahkan diri 100%, seluruh dirinya kepada Tuhan sendiri. Kami mau melaksanakan itu juga Bunda. Bantulah kami, supaya kami tidak membuang hadiah yang sangat besar itu. Dengan memainkan ya, hal-hal yang seksual itu. Karena sebetulnya kami harus belajar memakai itu dengan baik. Bantulah kami Bunda Maria, supaya kami memang mewujudkan di dalam diri kami true love waits, cinta yang sungguh, tahu menunggu waktu Tuhan memilih, supaya kita bisa menyerahkan seluruh diri kita kepada orang. Aku bersyukur kepadamu ya Allahku, atas segala resolusi yang baik, kasih dan inspirasi yang telah Engkau curahkan kepada aku dalam renungan ini. Aku mohon pertolonganmu untuk melaksanakannya. Bunda Kain tak bernoda, Santo Yusuf, Bapa dan Tuanku, Malaikat pelindungku, doakanlah